Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazilatul Khairi. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Nina Rahayu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan materi sekolah dasar pelajaran IPA kelas 3. Baik, saya akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ayo sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPAS tentang bentang alam. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian tahu apa itu bentang alam? Iya, bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, sungai, lembah, dan sebagainya. Jadi bentang alam itu adalah bentuk pemandangan alam yang bentuknya berbeda-beda. Nah, kemudian kita lihat ragam bentang alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 17.495 pulau. Luas wilayah Indonesia yaitu 7,1 juta kilometer yang terdiri atas wilayah daratan dan lautan. Dari wilayah lautan sebesar 2,55 juta kilometer dengan zona ekonomi eksklusif. Berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Nah, jadi di Indonesia ini yang paling luas itu wilayah lautannya daripada wilayah daratannya. Nah, kemudian kita lihat apa perbedaan daratan tinggi dan daratan rendah. Nah, perbedaannya yaitu kalau daratan tinggi atau pegunungan merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kalau daratan tinggi itu dia daratannya itu terletak 600 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan daratan rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai atau memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi daratan rendah itu daratannya itu memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dia daerahnya itu mendekati daerah pantai. Nah, itu merupakan daerah daratan rendah. Nah, kemudian itu ada adaptasi kita di daerah dengan bentang alam yang berbeda. Nah, manusia itu hidup di bentang alam yang berbeda. Nah, dengan hidup di bentang alam yang berbeda ini pasti manusia itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, adaptasi itu apa sih? Adaptasi itu adalah suatu bentuk penyesuaian diri dengan lingkungannya. Jadi setiap manusia tentu memiliki adaptasi yang berbeda-beda dengan manusia lainnya. Hal ini sesuai dengan keadaan dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Ada kenampakan alam daratan dan perairan. Dimanapun manusia tinggal, manusia itu harus bisa untuk beradaptasi terhadap tempat tinggalnya. Oleh karena itu, manusia yang hidup di bumi beradaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal agar sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Contohnya misalnya ada dari kalian yang tinggal di daerah dataran tinggi, pasti itu kan cuacanya sejuk. Jadi untuk bisa
tahan terhadap sejuk, itu kalian harus bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Nah, kemudian mengapa sih di gunung itu kita merasa kedinginan? Nah, itu karena letak gunung yang jauh lebih tinggi membuat jaraknya dengan matahari menjadi lebih dekat. Nah, meskipun jarak matahari ini lebih dekat, ternyata area pegunungan memiliki suhu yang rendah, alhasil manusia akan merasa lebih dingin saat berada di pegunungan. Nah, jadi kenapa di daerah dataran tinggi itu menjadi sejuk? Karena suhu di sana itu lebih rendah daripada suhu di daerah dataran rendah. Nah, kemudian kita lihat bagaimana adaptasi manusia terhadap perbedaan bentangan alam. Nah, di sini pegunungan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi memiliki iklim yang sejuk. Mereka biasanya dapat beradaptasi dengan membuat perkebunan teh dan sayur. Selain itu, mereka juga menyediakan daerah yang digunakan sebagai tempat pariwisata. Ini karena masyarakat Indonesia menyukai suasana yang sejuk dengan pemandangan yang di Indonesia. Nah, kita bisa lihat masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi itu dia cenderung memiliki perkebunan seperti perkebunan teh. Contohnya misalnya di daerah Bandung itu kan pasti ada perkebunan teh kan, karena di sana cuacanya dingin, jadi cocok ditanami oleh tumbuhan seperti teh, stroberi gitu. Nah, dan perkebunan tersebut juga bisa menjadi tempat pariwisata, tempat liburan. Misalnya kita ke sana, kita bisa liburan ke tempat tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada di dataran rendah. Masyarakat di dataran rendah, tanahnya yang subur dan juga suhu udara yang tidak terlalu dingin. Dataran rendah banyak digunakan sebagai tempat tinggal. Daratan rendah, masyarakat beradaptasi dengan menanam hasil pertanian seperti padi, jagung, atau sebagai pemukiman dan perdagangan barang dan jasa. Nah, di dataran rendah ini contohnya seperti kita. Di tempat kita ini kan pasti banyak, kalau kita lihat itu persawahan. Nah, jadi di tempat kita ini banyak masyarakat yang menanam seperti padi, jagung, atau pemukiman dan perdagangan barang dan jasa. Nah, seperti itu. Dan di daerah dataran rendah itu cenderung lebih banyak masyarakat yang tinggal di daratan rendah. Nah, selanjutnya, apakah manusia mudah beradaptasi dengan alam yang berbeda? Nah, manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan bentang alam, tetapi perlu waktu dan usaha untuk berubah sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang berbeda. Jadi manusia itu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya itu membutuhkan waktu. Misalnya kita udah biasa hidup di daerah dataran rendah seperti kita di Langsa. Nah, kemudian tiba-tiba kita pindah ke daerah daratan tinggi, yang mana cenderung daerah daratan tinggi itu sejuk. Nah, kita harus menyesuaikan diri di tempat tersejuk. Kita harus tahan terhadap sejuk. Nah, untuk bisa beradaptasi di lingkungan tersebut itu kita perlu membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Nah, kemudian ada pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Bentuk rumah di daratan rendah dan daratan tinggi berbeda karena kondisi alam di daerah daratan rendah dan daratan tinggi itu berbeda. Nah, jadi pastinya rumah-rumah di daratan tinggi dan daratan rendah itu berbeda karena kan suhu udara di daratan tinggi dan daratan rendah itu berbeda. Jadi pastinya rumah yang berada di daerah tersebut juga berbeda. Nah, jika kita lihat rumah di daratan tinggi dan rumah di daratan rendah, jika kita lihat rumah di daratan tinggi itu rumahnya memiliki jendelanya itu cenderung lebih sedikit.
Kenapa? Karena agar udara yang sejuk itu masuknya sedikit gitu. Nah, rumah di daratan tinggi itu biasanya rumahnya memiliki jendela yang sedikit karena agar udara dingin itu sulit masuk gitu. Jadi biar enggak terlalu dingin gitu. Sedangkan di daerah daratan rendah memiliki suhu iklim yang panas sehingga rumah biasanya memiliki jendela yang banyak agar banyak udara yang masuk ke dalam rumah. Ya, jadi rumah-rumah di daratan rendah seperti kita ini cenderung jendelanya itu lebih banyak agar lebih banyak masuk udara. Jadi agar tidak panas. Nah, kemudian yang terakhir ini ada contoh rumah. Di sini ada contoh rumah di daratan tinggi dan daratan rendah. Nah, sama-sama kita lihat. Yang pertama itu ada contoh rumah di daratan tinggi. Nah, kalau kita lihat itu seperti rumah di Papua. Atapnya itu menggunakan jerami seperti bulat itu, dan itu gunanya agar melindungi dinding rumah dari hujan dan agar melindungi rumah agar tetap hangat. Jadi atapnya itu dari atas hingga ke bawah menggunakan jerami. Jadi agar melindungi mereka dari sejuknya udara. Nah, kemudian yang kedua itu ada contoh rumah di daratan rendah. Nah, contoh rumah di daratan rendah ini contoh rumah seperti rumah biasanya, rumah yang sering kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat itu cenderung memiliki banyak jendela. Nah, agar yang tadi sudah dijelaskan, yaitu agar udara itu banyak masuk ke dalam rumah karena kan cuaca kita panas. Jadi agar rumah itu agar tidak terlalu panas, jadi dia memiliki jendela agar udara-udara itu banyak masuk ke dalam rumah. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.